tadi, teman saya tadi itu napasnya sudah kesulitan. Gini. Nah, saya taruh waktu datang di rumah sakit, tempat tidur itu. Saya taruh di tempat tidur yang panjang itu, yang ada rodanya itu cahayanya itu keluar. Cahayanya keluar dari telapak kaki menuju ke atas ya. Seperti kalau kita melihat bumi, sedangkan di atas itu matahari terhalang oleh awan, cahayanya itu bergerak. Nah, di permukaan bumi ini bergerak. Waktu itu yang saya saksikan ada cahaya yang keluar, yang wah, itu yang untuk seperti itu saya belum tahu ya, karena memang yang saya alami mungkin sebagian orang bisa tahu, mungkin, atau memang Tuhan sudah mengizinkan untuk kita diberikan suatu contoh atau suatu pembuktian bahwa memang cahaya seperti itu memang yang menghidupi kita. Menurutku ya, kalau alam ini terdiri dari 3 alam. Alam pertama itu alam, ini menurutku ya, pemahaman atau laku perjalanan yang sudah tak lewati. Mohon maaf apabila salah. Ada 3 alam. Alam yang paling tinggi itu alam cahaya atau alam langgeng atau alam abadi, juga bisa dikatakan alam suwung. Kemudian di bawahnya itu ada alam roh atau alam owak gingsir, alam yang selalu berubah-ubah. Juga bisa dikatakan alam jiwa, alam roh, alam jiwa, atau alam yang selalu berubah-ubah ini. Terus di tingkat paling bawah adalah alam nyata yang tampak oleh mata fisik kita. Apa-apa, saya bisa merokok, saya bisa ngomong, karena ada gerakan dari ruh. Sedangkan alam cahaya yang menyatu, yang menghidupi, selalu menyatu ya. Kalau bahasa Jawanya itu mondok di dalam tubuh kita, dan tugas kita sebagai manusia, termasuk saya, adalah untuk merawat apa yang sudah ada di dalam raga pribadi kita sebagai jagat kecil yang bagian dari jagat besar atau alam semesta, karena kita ini adalah bagian dari alam semesta. Dari alam cahaya, percikannya masuk ke dalam bersamaan dengan jiwa, masuk ke dalam raga kita, kemudian selalu disinari melalui ambekan atau napas. Alam cahaya atau alam suwung tadi itu sinarnya menyinari semua dan seluruh jagat raya, semua yang ada di permukaan bumi, bisa masuk ke lapisan bumi. Kemudian alam ruh atau alam jiwa atau alam owak gingsir, alam yang selalu berubah-ubah, itulah yang menggerakkan isi daripada permukaan bumi yang ada di lapisan bumi, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun manusia, serta tanah.
Karena di dalam alam ruh atau alam jiwa atau alam uh, ini yang selalu berubah-ubah ini, ada 3 elemen yang menyatu di dalam satu, adalah air, api, dan udara. Udara yang menggerakkan segala keadaan, tapi di dalam udara itu ada partikel kecil yang mempunyai sifat atau unsur api atau panas dan juga air. Kadang kita kalau merasakan udara panas, terkadang kita bisa merasakan udara yang lembab. Nah, 3 elemen atau 3 unsur tadi. Cahaya masuk bersama dengan alam ruh atau alam yang selalu berubah-ubah ini, alam jiwa, ke dalam tubuh kita bisa bergerak. Yang pernah saya saksikan dan pernah saya alami sendiri nih, ya mohon maaf apabila teman-teman atau saudara-saudara kurang berkenan. Pengalaman yang pernah saya alami waktu dulu saya mengantar teman ataupun saudara ya, yang ada di samping rumah saya itu sakit, orang tua umurnya 65. Saya antar pakai mobil sampai rumah sakit, saya bopong, saya taruh di kursi dorong, apa itu namanya, apa ya, ya seperti itulah. Kalau dalam keadaan darurat ya, saya taruh di atasnya. Dalam perjalanan itu si bapak tadi, teman saya tadi itu napasnya sudah kesulitan. Gini. Nah, saya taruh waktu datang di rumah sakit, tempat tidur itu. Saya taruh di tempat tidur yang panjang itu, yang ada rodanya itu cahayanya itu keluar. Cahayanya keluar dari telapak kaki menuju ke atas ya. Seperti kalau kita melihat bumi, sedangkan di atas itu matahari terhalang oleh awan, cahayanya itu bergerak. Nah, di permukaan bumi ini bergerak. Waktu itu yang saya saksikan ada cahaya yang keluar, yang wah, itu yang untuk seperti itu saya belum tahu ya, karena memang yang saya alami mungkin sebagian orang bisa tahu, mungkin, atau memang Tuhan sudah mengizinkan untuk kita diberikan suatu contoh atau suatu pembuktian bahwa memang cahaya seperti itu memang yang menghidupi kita. Saya kembali ke bapak yang saya bawa ke rumah sakit tadi, setelah saya taruh di tempat tidur yang ada rodanya itu, belum sampai didorong oleh susternya, cahaya itu keluar dari telapak kaki menuju ke atas sampai perbatasan pinggul, itu berhenti sejenak, terus saya lihat keluar lagi cahaya yang dari sini ya, berbarengan dengan naiknya cahaya yang dari pinggul berhenti tadi, itu naik ke atas, berhenti kira-kira 1-2 detik, terus jalan lagi ke atas, terus sampai leher sini. Setelah sampai leher, dan tubuh yang sudah terlewati oleh cahaya itu berubah warna pucat, nggak ada cahaya, seperti nggak ada cahaya kehidupan, dan nggak bergerak. Yang setelah dilewati waktu masih belum terlewati itu masih bisa bergerak, tapi setelah terlewati itu nggak bisa bergerak. Berhentinya di sini kira-kira ada kalau 4 detik lah. Yang bawah tadi kira-kira 2 detik, setelah sini kira-kira 4-5 detik terus keluar. Setelah keluar, napas bapak tadi yang ngosan ya, yang gini-gini tadi sudah enggak lagi.
Berarti memang di dalam tubuh kita ini, nah, artinya batas daripada leher ke atas, ya, ini adalah angin, kemudian unsur yang ada di sini sampai ke bawah pusar itu adalah api, pusar ke bawah sampai telapak kaki adalah air. Jadi ketiga unsur ini yang bisa menggerakkan tubuh kita. Nyatanya kalau kita bernapas dalam udara, sedangkan partikel yang ada di dalamnya itu mengandung api, mengandung panas, dan juga mengandung kelembapan atau air. Ketiga unsur yang kita pinjam di dalam perangkat tubuh kita ini harusnya kita kembalikan kepada asalnya, agar di dalam proses kematian seperti itu kita tidak punya tanggung jawab, atau paling tidak tanggung jawab kita kepada yang punya cahaya kembali menjadi bersih, kembali menjadi suci lagi seperti asal mulanya, asal mula waktu kita diperciki oleh sinar cahaya tersebut. Jadi air, api, serta udara yang kita pinjam melalui jiwa yang menggerakkan tubuh kita harus kita selaraskan lagi kepada alam, kepada semesta. Jadi rawatlah perangkat yang kita pinjam, pemberian dari Yang Maha Kuasa melalui alam, kita rawat, kita jaga untuk selalu sadar agar penglihatan, pendengaran, serta ucapan dalam keseharian ini bisa seimbang. Artinya apabila kita berbuat, apabila kita melihat, apabila kita mendengar, tidak mengganggu apa yang ada di dalam jiwa kita, agar bisa kita mengembalikan nanti dalam keadaan bersih,